Mulai ya, untuk apa namanya, pertemuan kelima materi keempat. Ya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai karakteristik khalayak komunikasi politik dan sekaligus membahas masalah opini atau pembentukan opini publik. Ini karena saling terkait ya. Nah, dalam kajian komunikasi politik memang istilahnya bukan yang dipakai lah sebenarnya sama sih seperti komunikan ya, tapi ini adalah lebih dikatakan khalayak. Ya, karena khalayak itu bisa jadi orang yang disampaikannya itu benar-benar luas ya, bukan menyempit atau mengkerucut. Oke, sebelum kita masuk nih saya akan bahas dulu mengenai media massa, mass media, karena erat ya kaitannya dengan khalayak komunikasi politik, selalu identik dengan penyebaran informasi yang luas. Kenapa? Karena komunikator komunikasi politik jumlahnya lebih dikit ya, sedikit ketimbang halayaknya, yaitu halayaknya adalah rakyat misalnya di suatu negara ya. Warga negara Indonesia seluruhnya adalah khalayak komunikasi politik. Terlepas nanti penerimaannya ada yang biasa saja, ada yang antusias, dan mungkin ada yang proaktif misalnya. Nah, media massa menjadi satu saluran yang paling efektif ya, karena dia penyebarannya cepat dan langsung menyebar luas. Nah, cuman di balik media massa, ya ternyata ada juga yang penting yaitu opinion leader atau tokoh masyarakat ya, atau orang-orang yang benar-benar terpengaruh di masyarakat sehingga kadang-kadang menjadi panutan atau petuahnya pun didengar misalnya. Nah, ini juga sebagai saluran ya, saluran komunikasi massa dalam arti kata saluran dalam konteks komunikasi politik. Nah, sekarang apa sih yang disebut khalayak komunikasi politik gitu ya? Jadi kalau digambarkan seperti sejumlah orang yang heterogen, dia otomatis apapun yang disampaikan sebarkan oleh media massa itu pasti heterogen. Jadi kalangan menengah, bawah, siapa saja ya, mau orang kaya, miskin, pelajar, apa namanya, yang pensiunan, semuanya lah, pedagang, semuanya masuk dalam apa namanya, khalayak ya komunikasi politik. Mereka menjadi khalayak komunikasi politik setelah mereka mengkristal. Misalnya kalau ada suatu isu-isu yang mengkristal ya, mengkristal itu memadat ya istilahnya, ujungnya akan menjadi opini publik. Karena apa itu opini publik nanti kita akan bahas. Jadi khalayak komunikasi politik sebenarnya adalah prinsipal penerima pesan ya, atau partisipan aktif dalam berkomunikasi dengan komunikator. Nah, sekarang pengertian khalayak ya, jadi khalayak itu kan sudah kita tahu ya tadi di awal saya bahas mengenai sebenarnya komunikan sih sama atau receiver atau juga audiens. Jadi suatu pihak yang menjadi tujuan disampaikannya suatu pesan. Nah, dalam konteks tertentu mereka bisa saling bertukar posisi ya. Jadi pada khalayak biasanya menerima pesan, tapi suatu saat bisa jadi komunikator pada saat ada feedback. Feedback di sini adalah bagaimana bereaksi terhadap pesan-pesan komunikator ya, mau elit apa namanya, mau politisi, mau profesional ataupun aktivis, khalayak luas itu bisa bereaksi ya. Apakah nanti sifatnya adalah yang akan ada reaksi, ada suatu protes dan seterusnya. Nah, ini ada satu pepatah ya, pepatah dari Cina. A wise man makes his own decisions. An ignorant man follows public opinion. Jadi orang bijak itu pasti akan mengikuti ya keputusannya sendiri. Namun orang yang tidak bijak ya, atau yang ignorant ya, yang orang yang mengabaikan atau yang acuh ya gitu ya, mereka justru malah mengikuti opini publik. Nah, jadi memang apakah opini publik itu kalau katanya suara Tuhan gitu kan, suara rakyat suara Tuhan, apakah selalu yang mayoriti itu akan menjadi kebenaran gitu kan? Ini kan jadi suatu pertanyaan bagi kita semua. Jadi belum tentu ya kebanyakan itu malah justru kebenaran, walaupun kalau dalam prinsip demokrasi selalu dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sebenarnya apa nih posisinya seperti apa gitu ya?
Nah, makanya saya kutip ya, dari Al-Qur'an juga, surat Al-An'am ya, ayat 116-17. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan mencatat kamu di jalan Allah. Kata-kata kebanyakan orang di muka bumi. Kalau kita ikutin, berarti majority kita ikutin. Kecenderungan orang mau ngikutin di dunia ini apa ya? Ya biasanya kan itu kan mengikuti hawa nafsu. Ya, mereka tidak lain di sini ada kata-katanya penjelasannya. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan zon, ya, mau suuzon, husnuzon, dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja, cuma teka-teki, main judi, gitu ya, tebak-tebakan. Nah, sesungguhnya Rabbmu, Allah, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan dia telah lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini kita akan ngebahas ya mengenai makna ini, ya, berkaitan dengan zone tadi, ya, dan kebanyakan majority. Jadi nanti sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, kita akan bahas. Nah, ini juga saya sambung ayat yang kenapa sih kita harus zone-nya kita juga harus jaga ya. Makanya di sini dikatakan juga dalam Al-Hujurat ya, ayat 6, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik. Fasik itu diartikan dengan terminologinya adalah orang yang sudah keluar dari jalur kebenaran ya. Sehingga dia punya dampak niat yang jahat. Ya, kalau dia udah keluar dari kebenaran, jalan yang lurus, syiratal mustaqim istilahnya, dia punya niat antara kecenderungannya adalah niatnya jahat. Ya kan ada satu niat karena baik karena jahat, baik buruk. Buruk itu sudah pasti jahat. Nah, kalau memang nih orang fasik nih, orang yang sudah keluar daripada kebenaran, kelurusan, ya, dan pasti orang ini adalah apa? Punya niat jahat bahwa suatu berita. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, jadi memang dari perintah Quran sendiri kita suruh mentabahin setiap berita. Maksudnya apa? Prakteknya seperti apa sih? Kalau ada informasi satu sumber, biasakan cross check ke sumber kedua atau ke sumber yang kontra. Kita pastikan dulu beritanya berimbang. Nah, itulah orang yang wise tadi tuh, ya, tidak termakan langsung kemakan isu. Karena di ayat lain di Al-Baqarah juga, Al-Baqarah 200 berapa? 18 kalau salah, saya lupa tuh. Ada yang mengatakan bahwa Allah mengatakan di situ pembunuhan itu, ini kesimpulannya aja, misalnya pembunuhan saja itu fitnah lebih kejam daripada suatu pembunuhan. Bahkan ada 2 ayat yang mengulang itu di surat Al-Baqarah. Ya maksudnya tadi ya, kita bicara kadang-kadang berita itu juga didukung oleh majority, kebanyakan orang, kecenderungan orang. Nah, makanya di sini kita harus punya sikap juga ya terhadap apapun ya, informasi ataupun berita. Apalagi hari ini kan, kondisi konflik ya, kalau kita kembali kepada definisi komunikasi politik, pasti akan berbicara adanya konflik-konflik dua kepentingan. Ya, yang siapa? Mereka itu pasti dalam kondisi sedang memperebutkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah, sekarang khalayak ya, masa menurut Blumer ya, dalam Mickwile. Ya, khalayak massa atau massa audiens itu merupakan suatu bentuk sosial masyarakat yang bercirikan satu, jumlahnya besar ya, banyak. Yang kedua, tersebar luas, terus tidak saling berinteraksi dan tidak bernama. Jadi mereka tersebar tapi mereka sampai dengan bantuan teknologi informasi. Ya, dengan media massa ya, yang lebih ini adalah radio, televisi, atau sekarang ada internet. Terus bersifat heterogen, siapa saja, siapa kalangan saja, jadi nggak ada pandang bulu, semuanya akan terima selama dia mempunyai teknologi tadi. Ya, cuman tadi keterbatasan adalah kalau daerah-daerah yang benar dalam kondisi yang masih belum ada teknologi terjangkau untuk pedalaman, nah ini juga akhirnya ada keterbatasan juga di sini. Terus selanjutnya tidak terorganisir, dan selanjutnya merupakan objek yang diatur untuk dimanipulasi. Nah, jadi kalian mungkin pernah dengar ya istilah pengalihan isu, ya, adanya propaganda. Nah, itulah yang akhirnya semuanya bisa dimanipulasi. Audiens rakyat tuh bisa kayak waktu zamannya atau G30 PKI kan tuh ada siaran radio yang mengatakan ada coup.
Dewan Jenderal ya, ada suatu coup ya, ada kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal sehingga ada alibi bahwa kondisi genting dan seterusnya. Nah itu disebarkan orang sebagian yang sudah dengar radio pada saat itu, udah begitu ketakutan. Nah itu kan sebenarnya apa? Itu bisa dimanipulasi. Termasuk ke dalam kepentingan politik juga sama ya, informasi itu bisa dimanipulasi dan kita bisa lihat ya dalam berapa dekade terakhir ya, 10 tahun terakhir inilah bagaimana pertarungan politik akhirnya dari sehat ada juga yang tidak sehat misalnya. Dengan adanya suatu berita-berita yang memang sengaja disebarkan untuk apa tadi memanipulasi audiens atau khalayak itu bagaimana disetir seperti itu. Tujuan tadi kalau tadi kan bisa jadi tujuannya adalah memenangkan pemilu dan seterusnya. Nah, jadi khalayak harusnya mempunyai perhatian yang mengikuti perkembangan politik yang terjadi di sekelilingnya. Dalam proses komunikasi dikenal adanya proses seleksi. Nah, nih, seleksi pada diri khalayak, yaitu atensi, interpretasi, dan retensi. Atensi itu berarti ada perhatian, interpretasi itu benar menafsirkan, retensi adalah suatu tindakan. Ya, jadi dalam proses politik itu sama, semuanya berproses semua. Ya. Khalayak mempunyai akses informasi yang teratur, baik melalui saluran antar pribadi maupun media massa. Jadi khalayak antar pribadi sesama teman, keluarga itu antar pribadi, ya teman kantor, ya sama ring-ring terdekat, tapi juga melalui media massa ya, melalui koran baca, kalau masih langganan terus mungkin baca media online. Kalau sekarang mungkin udah sering nonton orang udah pada ngerti YouTube ya, jadi kayak YouTube itu sudah menggantikan posisi televisi ya. Bagaimana untuk melihat acara-acara. Terus ada dorongan ingin tahu ya, atau rasa peduli kepada apa yang terjadi di masyarakat dan negaranya. Nah itulah yang disebut khalayak komunikasi politik. Ada nggak khalayak yang akhirnya nggak mau tahu? Ada. Nah nanti kita akan bahas. Nah sekarang jenis-jenis khalayak ada dua. Jadi ada yang disebut massa, ada publik. Maka harus kita bedakan tuh. Ya kalau kalian yang udah ngambil mata kuliah public relation, kok ada yang namanya public relation, ada kalau bahasa Indonesia kan diartikan humas, hubungan masyarakat. Padahal dalam terminologinya itu berbeda. Masyarakat atau massa adalah sekumpulan orang yang mengalami kejadian tertentu tanpa memperhitungkan keberadaan dan lokasi mereka. Jadi mereka tersebar di mana-mana. Yang menyatukan mereka adalah kesamaan pengalaman atau suatu kejadian atau mereka mengikuti suatu proses apa melalui media massa tadi. Jadi mereka tersebar di mana-mana di seluruh 34 provinsi, tapi dia sedang kondisi menonton suatu siaran berita misalnya. Nah itu jadi suatu jadi kumpulan yang terkoneksi dengan suatu konteks ya, konteks perhatian. Nah itu massa. Nah kalau publik ya sebagian dari massa. Jadi bagian dari massa itu publik yang tertarik pada masalah-masalah sosial atau masyarakat atau dalam konteks ini adalah politik. Ya, publik biasanya memiliki kesamaan dalam hal karakteristik individu yang terlibat dalamnya. Setiap individu tidak memiliki kecenderungan sama dengan individu lainnya, lebih aktif ataupun paling aktif dalam konteks komunikasi. Nah, jadi yang namanya publik tadi adalah sekumpulan orang bisa dalam kondisi satu lokasi, kayak demonstrasi kan dia berkumpul dalam satu lokasi, atau mungkin tersebar di dunia maya, tapi sudah memiliki konteks yang spesifik. Kalau memang dia konteks politik, politik. Kalau dia konteks hobi, hobi. Hobi cupang ya hobi cupang, ya publik cupang. Ada yang hobi apa namanya masak ya masak. Jadi dia publik itu sudah punya isu-isu tertentu yang terfokuskan. Kalau masak dia masih tersebar. Ya, jadi dia belum terkumpul, belum terkait dengan suatu isu yang seperti jalan. Tapi kalau sudah publik, ya jadi publik itu sudah ada konteksnya, ada suatu perhatiannya khusus. Ya. Nah, itu jadi beda gitu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa opinion publik, karena opini publik itu yang berkaitan opini tertentu. Jadi kalau massa itu masih belum ada opininya. Nah, makanya kalau sudah ada opini, ada suatu tema atau isu tertentu yang diusung atau diangkat, mereka menjadi istilahnya publik. Tapi bukan opini society, tapi opini publik ya, bukan opini massa. Nah, selanjutnya ini keterkaitan peran-peran komunikator ya, yang kemarin kita sudah bahas, ada yang namanya politisi atau politikus, silakan pakai istilah apa saja lah. Tugasnya menyampaikan aspirasi atau pendapat rakyat atau kelompok ya. Kenapa ya? Karena politisi sebenarnya representasi atau perwakilan dari rakyat, baik di eksekutif maupun yudikatif, karena mereka dipilih rakyat sebenarnya untuk mewakili mereka. Ya kalau kita lihat, inilah opini publik bisa bermain di sana. Nah, profesional atau jurnalis, ya profesional yang mungkin dari sisi jurnalisnya, tugasnya menyampaikan berita atau opini.
Jadi si berita-berita ini memang perlu didifusikan, harus disampaikan. Jadi kalau dalam konteks komunikasi politik, informasi politik apapun tidak boleh ada yang tertutup. Oh, bagaimana ada intelijen? Ya itu lain perkara, tapi tetap saja ada sesuatu yang memang boleh harusnya dibuka. Ya, termasuk mungkin kalau secara rakyat umum nggak bisa dibuka, tapi minimal wakil rakyat boleh membuka transparansi, misalnya penganggaran dana dan seterusnya. Karena kalau bicara politik tertutup, ya tidak transparan, itu kecenderungan akan ada yang namanya korupsi, penyelewengan, ya ada suatu skandal dan seterusnya. Nah, makanya peran jurnalis membongkar itu semua. Kalau kita lihat sekarang banyak ya media-media jurnalis yang sudah proaktif ya, semua Tempo, terus maksudnya mereka bukan yang ngelawan pemerintah, bukan, tapi menjadi alat kontrol. Bukan oposisi juga, tapi emang perannya adalah untuk mengungkap fakta dan berita. Ya, jadi bukan hoax, tapi menggali informasi. Karena kalau jurnalis yang jurnalis kayak Mata Najwa segala macam, Tempo, terus Kompas, dia memberitakan hoax, wah itu hancur. Pasti hancur, karirnya berantakan. Jadi mereka akan berusaha supaya jurnalis seperti apa? Langsung identifikasi masalahnya, langsung fakta-fakta berdasarkan lapangan. Terus yang kedua mungkin ketiga adalah konsultan atau promotor, tugasnya adalah mengemas opini. Biasanya inilah staf-staf ahli, ya konsultan politik, para pejabat baik eksekutif maupun yudikatif atau legislatif, maaf. Ya contoh sekarang udah ada staf khusus misalnya, staf presiden, ya staf yang milenial segala macam. Itu kan sebenarnya konsultan-konsultan yang memang ya hampir kayak menteri ya, mereka dikasih jabatan untuk membuat satu kreasi-kreasi, staf khusus misalnya. Itu ya konsultan sebenarnya, mereka kan dibayar, digaji. Ya, menteri bagaimana ya? Menteri ya tugasnya sesuai dengan bidang-bidang yang ada di departemennya, dia menjalankan dengan tugas-tugas masing-masing. Ya, ada tupoksinya istilahnya. Nah, promotor juga adalah orang lain yang membantu untuk citra politisi tadi ya, konsultan, ya bahkan kalau kandidat yang baru misalnya, ya pasti ada suatu strategi dilakukan untuk sosialisasi agar populer terus akhirnya agar masyarakat atau warga yang di depan dapil itu memilih dia, itu kan ada berarti strategi ya membentuk citra. Dan ini kerjaan daripada promotor ya. Dan aktivis ya menyampaikan aspirasi atau opini masyarakat. Kita kan ada 3 kan komunikator politik ya, ada politisi, ada profesional dan aktivis. Nah, itu mungkin perannya akan terlihat ya bagaimana sinergi, kolaborasi, ada kontroversi, kontradiksi dan seterusnya itu akan terjadi selama dalam suatu sistem yang saling ketergantungan. Ya, jadi istilahnya kita kenapa ada konflik ya? Ya itu konflik itu pasti akan selalu ada dalam konteks sebenarnya cuma alat kontrol ya. Ada koalisi, ada oposisi dan seterusnya itu memang sebenarnya kalau tidak ada oposisi, suatu pemerintahan lama-lama akan jadi otoriter. Kalau yang lain takut beroposisi, ya udah jadilah negara otoriter ya kayak Korea Utara misalnya. Hanya ada satu partai yang nggak boleh ada yang membangkang ya. Kalau yang membangkang udah nyawa. Misalnya kayak gitu. Kalau semakin otoriter seperti itu. Inggris sekalipun kerajaan tapi dia nggak otoriter karena dipimpin oleh parlementer. Jadi dia ada perdana menteri yang menjalankan pemerintahan, beda kekuasaan sama pemerintahannya dibagi 2 kekuasaannya. Ya termasuk negara kerajaan yang lain ya selain Inggris. Nah, Hennessy dalam Nasution ya menyatakan ada 3 ya yang disebut khalayak lapisan komunikasi politik. Pertama adalah general public atau publik umum, yang kedua adalah the attentive public, terus yang ketiga adalah the leadership public ya, atau lead opinion dan kebijakan. Nah, jelasnya seperti ini. Yang pertama, lapisan pertama adalah general public atau masyarakat umum lah. Itu masyarakat umum di suatu negara ya. Terus yang kedua adalah publik yang penuh perhatian ya, di attentive public. Ya, jadi bersifat khusus mempunyai hubungan emosional mungkin dan ideologis mengenai partai atau kandidat tertentu. Jadi orang yang di nomor 2 ini memang punya mungkin sebagai tim sukses atau mungkin sebagai komunitas atau apapun ya yang dia tadi tuh
punya hubungan emosional atau ideologis kepada partai atau kandidat tertentu. Terus yang ketiga ada public atau di leadership publik ya, itu publik kebijakan atau pemimpin publik kebijakan. Dia adalah elit opini ya, opinion leader ya, dan juga tokoh-tokoh politik ya sebagai pejabat atau tokoh-tokoh partai. Nah itu jadi yang nomor 3 nih kalau kita lihat malah justru yang paling di atas tapi dia sedikit ya. Nah ini kayak gini. Nah, itu di leadership public itu paling dikit ya kalau kata Profesor Abisanit paling mereka itu cuma 5-7% lah dari jumlah keseluruhan ya. Bahkan mungkin lebih kecil lagi kalau kita lihat jumlah mayoritasnya besar ya. Kayak kita kan 200 berapa? 50 atau 60 juta. Elitnya memang paling berapa? Ya nggak sebut. Tapi mereka punya pengaruh yang cukup kuat untuk membuat suatu sistem iklim kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang menarik adalah public attentive ya. Di attentive public ini. Di attentive public adalah orang-orang yang punya perhatian khusus ya. Jadi dia punya perhatian lebih terhadap masyarakat lain yang tadi tentang mungkin keterlibatan secara ideologis atau emosional terhadap kandidat atau partai tertentu, bisa jadi kader, bisa jadi anggota partai, simpatisan dan seterusnya. Nah, ada general public ternyata berbagi dua ya, ada yang di interested ya, ada yang tertarik, tapi ada ya indifference yang punya dalam kondisi pasif dan dia punya beragam pandangan sendiri. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam pemilu misalnya contoh di 2014 atau 2019 itu kok ada golput namanya. Ya, golput itu malah 2014 saya pernah baca ya, itu hampir 30% lebih. Golput dalam arti kata dia terdaftar DPT tapi tidak datang untuk ikut pemilu. Berarti memang sudah apatis terhadap kondisi politik. Ya bayangkan 30% itu gede loh. Ya, pemenang partai aja PDIP aja dulu cuma 18%. Ya, nah jadi kalau mereka bersatu bikin partai aja menang itu. Ya. Nah, sini selanjutnya adalah pentingnya public attentive ya. Dia berperan sebagai saluran komunikasi antar pribadi dalam arus pesan timbal balik antara pemimpin politik dan publik umum. Nah, jadi dia tadi tuh sebagai jembatan. Ya, dia selalu akan jadi jembatan. Jadi yang biasanya pemimpin politik dia hanya datang di seremonial acara-acara besar ya. Jadi rapat-rapat akbar segala macam. Tapi kalau secara lobby-lobby direct yang langsung itu melalui jembatannya adalah public attentive tadi. Terus yang kedua menyertai ya pemimpin politik sebagai pembawa konsensus politik. Jadi mereka akan selalu ada dalam kepemimpinan politik di mana saja. Ya, karena dia dekat ya, karena memang jadi benteng atau ring pertama dari para politisi. Yang ketiga, membentuk surrogate electorate ya. Electorate ya. Jadi pemilih bayangan dalam periode antara masa pemilihan. Maksudnya apa? Maksudnya si public attentive ini dia sudah menjadi suatu bayangan berapa sih sebenarnya angka yang bisa dijangkau. Misalnya kalau misalnya suatu partai dia punya kader sekian juta ini dia punya keluarga misalnya satu orang taruhlah 5 kali 5. Nah, itu sudah ada bayangan. Gambaran bagaimana pemilih yang akan terjadi. Ya itu di atas kertas yang baru. Di lapangan bisa jadi beda sih memang. Ya. Tapi yang jelas kalau ada public attentive ya simpatisan yang terkuat ini adalah bisa jadi pengikut yang setia. Ya, jadi sudah ada aman ya pemilih-pemilih yang disebut aman lah dalam konteks pemilu dalam proses pemilihan elektoral gitu. Nah, bentar. Nah, sekarang pentingnya menentukan khalayak kasaran kenapa ya, Pak? Kita kan mau menjangkau nih, kalau dalam politik itu pasti punya mappingnya dulu. Ini sebenarnya kantong-kantong yang pengikut loyalitas, mereka harus paham dulu siapa di mana saja. Bisa ditemukan dari apa? Dari pada saat pemilu legislatif, di mana saja yang partai-partai dia menang. Lokasinya mana saja kan bisa kebaca. Jadi ini juga terkait dengan dana. Ya, jadi karena politik itu cost-nya punya budget juga yang besar bahkan. Ini juga penting kenapa kita harus menentukan khalayak sasaran. Ya, siapa yang mau kita sasar. Terus yang kedua efektivitas pesan. Jadi kita mau menyampaikan ke siapa, ya, pendidikannya seperti apa, latar belakang ekonomi seperti apa, terus juga suku apa dan seterusnya lah. Ya nanti
biar pesan itu bisa sampai pada efektif. Jangan sampai ada pesan yang ketinggian tapi diterima oleh orang yang belum sampai ya wawasannya. Atau kalau orang yang mungkin menengah ke bawah atau mungkin yang pendidikannya kurang, ya udah pakai bahasa yang lebih mudah dicerna. Ya, pesan-pesannya nyampe. Terus yang ketiga adalah penjadwalan kegiatan. Ya, otomatis kalau dalam misalnya kampanye atau apapun, ya semuanya pasti akan ada penjadwalan agar tertata ya bagaimana kita melakukan suatu proses manajemen komunikasi, misalnya komunikasi politik. Nah, yang keempat, tercapai tujuan saat titik yang hendak dicapai luput di jangkauan. Artinya apa? Ada satu titik itu karena luput dari jangkauan sesuai dengan tujuan utama. Nah, ini berarti apa? Dalam suatu, memang dalam politik itu gambling sih. Ya, pasti ada suatu gambling juga, tapi bukan gambling yang tidak terukur, bisa terukur. Ya, bukti kalau kita melakukan manajemen, strategi, segala kalau memang bagus, bisa berhasil. Nah, memang ini ada seninya, makanya politik itu seni kan. Jadi kita juga nggak bisa nentuin secara pastinya, tapi yang jelas selalu akan ada planning A, planning B, planning C, itu maksudnya gitu. Pada titik dan hendak dicapai itu luput dari jangkauan. Nah, yang kelima, kemudahan evaluasi setiap aktivitas komunikasi. Jadi memang setiap langkah-langkah pada saat sudah memplanning segala macam, memanage apapun yang terkait dengan menentukan sasaran khalayak, tetap dalam langkahnya perlu akan ada evaluasi. Karena apa? Manusia yang dihadapi adalah bukan benda. Manusia itu bisa berubah, hari ini iya, besok enggak. Hari ini enggak, besok iya, dan seterusnya. Hari ini musuh, besok teman. Hari ini teman, besok musuh. Nah, itu udah kita lihat dalam perpolitikan. Kalau misalnya kan kita lihat ada Bapak Ngabalin ya, Ngabalin itu kan dulunya 2014 pro Prabowo, 2019 pro Jokowi, beda. Narasinya juga kelihatan ya, kalau kamu bisa ngambil data digitalnya bisa dibandingkan bahasa-bahasa dia pada pro dan kontra. Ya, pada saat sudah berpindah haluan misalnya seperti itu. Nah, lanjutnya tingkat kesadaran khalayak sasaran. Ini sama ya kayak brand awareness ya, ini kalau kita bicara ilmu iklan. Ya, masyarakat tuh biasanya awal dari nggak aware, jadi nggak sadar, nggak tahu, nggak kenal. Ya, selanjutnya pada saat politisi itu muncul, barulah mereka bersosialisasi kampanye, baru ada kesadaran, oh ini sih sih. Ada petahana, ada yang mungkin kandidat baru. Kalau ke petahana mungkin udah dikenal lah ya, tapi kalau yang baru, nah ini perlu sosialisasi, popularitasnya harus dinaikin. Ya, minimal orang tahu dulu, makanya kadang majangin fotonya, ini siapa sih? Di baliho besar ya, di billboard yang gede-gede yang mungkin sebulan 25 juta tuh, kok budget itu. Pajang lah foto raksasanya kan gitu. Ya, kalau di Tangerang Selatan udah kelihatan kayak gitu. Yang kemarin nggak ada di sini tiba-tiba ada pencalonan, fotonya udah bertebaran udah sekitar setahun yang lalu lah. Kalau nggak salah tuh. Terus yang ketiga adalah mengerti, ya, comprehend ya. Terus yakin, sampai sudah mengerti, kalau sudah tentang keyakinan. Yang kelima tergerak ya, ada satu action. Nah, kalau sudah ada action berarti bisa terlibat, berpartisipasi dan seterusnya. Dan yang paling enam adalah konsumsi. Kalau dalam konteksnya pemilu berarti dia sudah memilih konsumen ya, sebagai konsumen. Ya, dibuktikan dengan akhirnya siapa yang memilih siapa kan gitu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi voting suara terbanyak dan suara ibaratnya suara rakyat. Ya, tadi kembali ke kebanyakan tadi. Ya, apakah benar salah, baik buruknya segala macam dibuktikan sih, memang kita nggak bisa berbicara adu-adu retorika sementara orang-orang yang kita lihat ini belum berbuat dan membuktikan gitu. Jadi kita juga harus sabar menunggu pembuktian dari janji-janjinya. Ada setahun, ada 2 tahun, 3 tahun, sampai ke 5 tahun, pasti ada tahap-tahap yang memang dievaluasi. Makanya kalau di media kadang-kadang 100 tahun atau 100 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin misalnya. Dievaluasi lah dalam 100 tahun, dalam 1 tahun, ya kemarin kan sempat di 1 tahun. Terus tahun kedua mungkin, tahun ketiga mana. Ya memang kita harus sabar. Sekalipun di sela-sela itu akan ada kritikan terus, demonstrasi, kebijakan-kebijakan yang baru dibuat yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat, dan itu selalu bergulir. Gitu. Oke, selanjutnya khalayak pun ada yang aktif, ada yang pasif. Khalayak aktif tadi ya, yang aktif tadi kemarin gambar sudah dilihat tadi. Tapi yang aktif adalah bagi mereka aktif pengguna media, cuman apa? Melakukan seleksi dalam mengkongsi komunikasi media. Jadi seleksi tadi bikin punya screening. Ini beritanya hoax, ini beritanya bisa tahu, bisa merasakan. Ada suatu analogi yang nggak masuk akal misalnya.
Nah itu, jadi reaktif. Dia apa kata kunci dia mereka menyeleksi, ya, menyeleksi berita. Terus yang kedua adalah hayak pasif, apa tuh? Ya mereka dipengaruhi aja arus media. Ya kemarin ini mungkin diasumsikan seperti teori jarum hipodemik. Kalau misalnya jarum hipodemik kayak jarum suntik diisi bius, jadi diasumsikan teori itu kalau orang suntik kayak orang dibius sudah langsung geletak. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Ya hari ini sudah kecerdasan kecerdasan kemandirian masyarakat sudah mulai meningkat, edukasi sehingga akhirnya apa? Nggak langsung media itu langsung ketelan kecuali orang-orang yang punya udah ada dendam atau segala macam. Akhirnya memperkeruh aja tuh ada berita-berita kan negatif. Ya, jadi gitu tuh. Apalagi nanti ada teori use and gratification. Use and gratification itu apa? Membuktikan bahwa khalayak hari ini sudah memegang peranan penting terhadap media, bukan lagi media ngatur tapi rakyat. Bukti apa? Sekarang televisi channel banyak. Kalau zaman saya masih kecil, channel cuma satu TVRI. Jadi kita nggak dipaksa nggak bisa nonton apa-apa. Tapi kalau sekarang acara jelek kita ganti SCTV, ganti SCTV, ganti. Jadi yang punya kuasa siapa? Audiens atau khalayak yang punya kuasa hari ini. Nggak suka nonton TV, tinggal YouTube. Jadi saya yang menentukan sekarang khalayak. Tapi sekarang khalayak sudah bisa feedback. Contoh di media sosial dia bisa berkomen, mention segala macam. Gitu. Mention tokoh politik pun bisa langsung. Ya, selama tokoh politiknya kuat dia ngeliatin komen-komen satu persatu, berarti berita sampai ke politisi yang punya akun Twitter atau Facebook dan seterusnya. Kayak gitu tuh. Karena mereka juga bisa juga dijadikan sarana untuk mendeteksi ya bagaimana feedback atau persepsi masyarakat terhadap dirinya melalui akun Facebook. Berapa banyak yang menghina, berapa banyak yang mendukung, dan itu bisa dilihat sama dia. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, ini gambaran bagaimana khalayak partisipasi dalam politik. Ternyata piramid ini sudah merupakan penelitian dari berbagai negara dan berkali-kali. Yang apoliticals itu ternyata paling banyak ya. Itu orang-orang yang tidak mau terlibat, yang apatis, ya udah nggak mau sama sekali. Ternyata di mana paling banyak. Oke. Contoh kayak tadi saya bahas tadi kan golput tadi kan, hampir 30% lebih. Terus yang kedua atau berikutnya ada yang namanya pengamat atau penonton. Ya, jadi menghadiri rapat, kelompok anggota kepentingan, usaha meyakinkan orang, memberikan suara dan pemilu tuh mungkin tahapnya sini. Berdiskusi baru tahap diskusi saja. Tukar pikiran, dia belum ada action apa-apa. Tapi kalau tahapan yang lebih meningkat, itu adalah partisipan. Jadi orang-orang yang partisipasinya sudah ikut dalam tugas kampanye, tim sukses, itu mungkin apalah, ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya. Terus meningkat lagi aktivis. Aktivis ini bukan aktivis yang komunikator ya, tapi aktivis yang mereka terlibat akhirnya menjadi pejabat misalnya, atau menjadi pemimpin kelompok kepentingan tertentu, atau menjadi tokoh gitu kan. Jadi mereka yang tadinya khalayak yang banyak, mereka mengkerucut, mereka akan punya peran masing-masing, termasuk yang aktif ya, aktif dalam arti kata bukan cuma partisipan, tapi dia terlibat dalam kontestasi politik sendiri, ya menjadi pejabat dan seterusnya. Nah, yang paling serem adalah yang paling atas ya, walaupun dia minoritas, tapi dia punya daya mengirim pesan yang merusak. Ya mereka tuh bisa jadi kayak dalam politik dia sebagai separatis, pemberontak, atau pembunuh dalam politik kan banyak ya pembunuhan kayak termasuk G30 PKI dan banyak ya kejadiannya perang-perang zaman kolonial ya juga sama banyak pahlawan yang dibunuh atau disingkirkan, diasingkan itu karena apa? Terkait dengan kepentingan politik. Ya, bom bunuh diri segala macam. Nah, ini terjadi ya. Ya, nah ini nih jadi ibaratnya inilah gambaran piramidnya tadi. Berarti kita akan tahu nih bagaimana kita bisa melangkah. Berarti siapa yang kita harus temui setiap kita berkampanye misalnya. Nah, mungkin kita langsung ke rakyat yang pragmatis misalnya langsung kita datangin juga percuma aja karena yang datang juga jadi kalau dalam konteks pemilu kandidat lain datang juga. Dikasih amplop ya terima juga ya kan akhirnya ya kayak gitu ya pragmatis. Nah, jadi opini publik itu abstraksi ya dari khalayak komunikasi politik. Abstrak apa sih? Ringkas ya. Nutrisarinya lah misalnya. Ya, jadi dari khalayak komunikasi politik. Dan opini publik adalah sebagai proses yang menggabungkan ya pikirannya
individu dan masyarakat, perasaan, dan usulan yang diungkapkan warga secara pribadi ya terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi opini publik itu bisa jadi dari opini pribadi terus disampaikan ke temannya, temannya menyebar lagi, punya kesepakatan, konsensus. Kalau dia bikin suatu langkah-langkah yang real, berarti opini publik adalah ya ungkapan yang terjadi merupakan dari representasi dari rakyat itu sendiri. Ya, cuman tadi di depan saya udah ngomong, apakah opini publik itu benar-benar murni, ataukah bisa jadi opini publik yang dimanipulasi, gitu. Nah, Kultif dan Center juga dalam Sastro Putro ya mengatakan opini adalah suatu ekspresi ya tentang sikap mengenai masalah yang kontroversi. Nah, di sini kata kunci apa? Kontroversi. Jadi kalau masalahnya biasa saja, nggak mungkin memancing opini. Tentang rutinitas yang biasa, tenggelam dalam keseharian rutinitas, ya nggak bakal ada opini. Nggak muncul opini, muncul disebut opini publik. Karena tidak ada hal yang kontroversi. Jadi opini timbul dari hasil pembicaraan tentang yang kontroversi tadi, yang akhirnya menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Kok bisa begitu? Ya sama, iya. Perspektif subjektivitas itu sama kayak mungkin perumpamaan kalau kamu pernah dengar adalah orang buta memegang gajah. Yang satu megang belalainya, dibilang tuh kayak ular. Yang satu megang kakinya, dipikir itulah kayak pohon, batangnya. Yang satu megang belalainya, kupingnya dianggap tuh mungkin kayak penggorengan misalnya. Nah, jadi memang semuanya karena ditutup matanya, sehingga dia akan mempersepsikan menurut apa yang dia raba. Jadi sebenarnya perbedaan itu nggak ada masalah sih, kita juga nggak perlu harus panik kalau ada perbedaan. Karena perbedaan itu kalau dalam Islam juga kan suatu rahmat. Artinya apa? Biasanya kalau perbedaan itu saling melengkapin. Kalau kita melihat, tapi kalau ada sisi negatifnya, melihat perbedaan adalah untuk saling membunuh atau menyiksa dan seterusnya. Ya, seperti dulu masa-masa ultranasionalisme kayak Hitler apa Jepang ya menganggap dia adalah ras tertinggi, dia bisa menindas yang lain. Nggak bisa. Nah itu makanya kan akhirnya hancur juga kan Jerman, terus juga Mussolini dan seterusnya ya. Nah, apa sih definisinya opini publik? Dalam ilmu komunikasi, opini publik itu didefinisikan sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dan masyarakat dinyatakan saat terbuka. Nah, kata kuncinya di sini adalah terbukanya tadi. Jadi yang namanya opini publik nggak mungkin diam-diam, ya atau mungkin bisik-bisik, nggak mungkin. Dia harus terbuka, ya, transparan. Opini publik juga sebagai komunikasi mengenai suatu hal tertentu jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu membawa efek tertentu pula. Nah, jadi memang sama kayak opini publik ya dalam konteks komunikasi seperti itu. Berarti apa? Ujungnya pasti ada efek, ya efek-efek tertentu. Ya. Nah, sementara kalau dalam sisi psikologi, definisi opini publik adalah hasil dari sikap sekumpulan orang yang memperlihatkan reaksi yang sama terhadap pasangan di luar sama dari luar. Ya tadi, dia punya sikap, sekumpulan orang tadi memperlihatkan reaksi yang sama terhadap satu konteks biasanya. Isunya pasti satu, nggak mungkin dia opini publik yang menyebar ya. Nggak mungkin, dia opini publik biasanya satu isu, dia akhirnya dari yang menyebar bersatu, konvergen, penyatuan, gitu tuh. Ya, jadi sikapnya ini dari orang akhirnya sekumpulan orang, ya kelompok lah minimal kayak gitu. Nah sekarang karakteristiknya opini publik pertama berdasarkan fakta, bukan kata-kata, bukan hoax. Jadi opini publik itu memang harus ada faktanya. Kalau nggak ada faktanya nggak mungkin kan bikin opini. Yang ada juga fitnah atau hoax, gitu kan. Faktanya real, bisa identifikasi, bisa diobservasi oleh siapapun. Aksesnya terbuka. Nah itu tuh. Yang kedua, dapat merupakan reaksi terhadap masalah tertentu yang diungkapkan. Jadi reaksi. Opini itu adalah suatu reaksi. Ada nih undang-undang Omnibus Law, agak ada reaksi ya. Buruh, mahasiswa, dan seterusnya. Yang ketiga, masalah tersebut disepakati oleh untuk dipecahkan. Jadi opini publik itu sebenarnya untuk memecahkan masalah. Nah, kalau cuma ngumpul masalah itu nggak memecahkan masalah, ya ngapain? Maksudnya masalah ini ada suatu permasalahan dan harus ada solusi. Gitu tuh. Yang keempat, dapat dikomunikasikan dengan kepentingan pribadi. Nah, lagi-lagi komunikasi atau opini publik itu bisa jadi memang ada kepentingan pribadi. Ya, ada motivasi. Hari ini orang kan lagi
belumlah habis masa kepresidenan misalnya 2021 menjelang 2021 ini orang sudah berpikir 2024. Jadi akhirnya apa? Ya tadi kepentingan pribadi. Kalau yang pribadi bahaya tuh. Makanya pas lagi menjelang pemilu, anggota DPR rapat-rapat paripurna pada bolos. Kenapa? Pada reses, pada ke bawah untuk kampanye. Jadi ya sangat disayangkan ya. Jadi kalau kepentingan pribadi lebih ditonjolkan. Nah, yang kelima, opini publik hanyalah sependapat dari mayoritas anggota. Jadi ini hanyalah pendapat mayoritas. Nah, lagi-lagi saya bilang kan, apakah opini publik selalu benar? Belum tentu. Kalau yang membuat propagandanya memang jahat dan akhirnya berhasil ya, ya namanya halayak luas kan cuma ikut-ikutan, follower. Nah, opini publik selanjutnya punya potensi untuk ditanggapi. Ya, tanggapi pejabat, tanggapi siapa, pihak keamanan, tanggapan dari luar negeri, dan seterusnya. Yang ketujuh, partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka, terutama yang terancam. Jadi, keterlibatan anggota pasti ada konteks yang berkaitan dirinya, apalagi dalam kondisi terancam. Ya, akan suatu potensi yang akan merugikan dirinya gitu. Makanya ada tuntutan ini, tuntutan itu. Sebenarnya ada sekelompok orang yang sudah merasakan dan mereka bersatu untuk membangun opini. Nah, yang kedelapan adalah mungkin adanya kontra opini. Jadi jangan kita alergi dengan adanya kritik segala macam. Justru itu adalah justru kalau saya pikir itu vitamin. Kalau ada kritik kontra, ya kita lurus aja, kita yang kerjaan udah bener belum. Nah, kalau benar itu fungsi itulah kita menjadi cermin harusnya. Alhamdulillah kalau dikritik atau kontra opini. Nah, cuman lagi-lagi ya kalau yang mau kontra opini itu punya niat yang jahat juga, nah itu lain perkara. Karena kan ini kan politik mikro, makro, yang super makronya ada apa agenda-agenda tertentu dari teori konspirasi lah contohnya. Karena kan sekarang disebutnya teori konspirasi. Kadang-kadang nggak kelihatan. Ya kalau yang politisi yang ini kita bisa mengobservasi. Tapi kalau yang makro tadi tuh kita nggak tahu ya. Kepentingan global, ada kepentingan siapa yang bermain di situ. Kalau saya pribadi sih ya kadang-kadang ada, yakin gitu. Ada satu keyakinan, ada kekuatan besar yang memang sudah mengendalikan. Gitu. Bukan yang nampak, kalau nampak ke Amerika kelihatan. Ya, nggak tampak. Nah ini kita kadang-kadang perlu kritis ya istilahnya. Nah, proses pemilihan publik pertama ya. Jadi pertama ada masalah dulu. Ya. Ada masalah, setiap orang mencari alternatif pemecahan. Ya, jadi kadang-kadang nggak mungkin satu, ya. Pasti akan ada tahap-tahapan yang alternatif misalnya. Nah, selanjutnya muncul alternatif ya, memungkinkan terjadinya diskusi. Jadi alternatif yang sudah muncul, akhirnya didiskusikan. Cari jalur tadi didiskusikan, ada sesuatu membagi tugas dan seterusnya, mengatur langkah timeline, langkah-langkah aksi seperti apa. Terus yang selanjutnya dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan secara kelompok. Jadi dari semua alternatif, informasi segala macam, akhirnya memunculkan suatu situasi yang baik adalah musyawarah mufakat ya, dalam arti kata diskusi tadi. Yang diharapkan ya kalau kita kulturnya masih musyawarah mufakat, sekalipun agak lama dan berat, tapi keputusan melahirkan kesadaran kelompok, ya kolektif, ya ada kesatuan, ya. Dulu di Indonesia Presiden Soekarno mau menyatukan Nasabkom, nasionalis, komunis, agama. Sulit, karena memang masing-masing mempunyai beda-beda prinsip. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Ya pada saat tahun yang sama, sekitar tahun sama ya, itu ada istilah gayang Malaysia. Jadi menciptakan musuh bersama. Ya tadi akhirnya karena ada musuh bersama, akhirnya yang di internal jadi bersatu. Dan itu juga terjadi waktu penjajahan Belanda dan seterusnya. Ya, jadi ada motif yang berkaitan dengan kelompok tadi. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan kelompok disusunlah program untuk yang memerlukan dukungan yang lebih luas. Jadi kalau sudah keputusan langsung buat jadwal, menyusun program-programnya, bagaimana cara melaksanakan dan seterusnya. Agar dukungan lebih. Ya karena kalau nggak disusun program ya keputusan apapun kadang-kadang jadi konsensus yang cuman basa-basi. Ya, tidak ada suatu solusi istilahnya. Nah, opini publik juga muncul karena isu yang kontroversi tadi udah ya. Terus George Carslake Thompson mengemukakan bahwa publik tetap mempunyai isu yang kontroversi dapat mengeluarkan reaksi berbeda-beda. Nah, perbedaan itu biasanya disebabkan 3 hal ya.
perbedaan pandangan terhadap fakta. Ya, jadi fakta itu kadang-kadang dilihat sama cara pandang beda. Ya, banyak lah yang kita ketemukan karena ternyata fakta itu bisa subjektif, bisa objektif, dan biasanya subjektif juga gitu. Yang kedua, perbedaan perkiraan tentang cara mencapainya. Perbedaan perkiraan tentang cara mencapai tujuan. Kadang faktanya kadang-kadang dilihat berbeda, tapi juga bisa orang perbedaan muncul karena beda tujuan atau beda cara. Ya caranya kok yang kayak gini lembut, ini kasar. Nah ini kadang-kadang semuanya bisa satu tujuan. Misalnya kayak di atlet ya, ada pelatih yang kejam misalnya. Yang di Cina kan pernah ada video tuh, dia kecil disiplin tinggi. Ya mungkin ada juga yang pelatih yang santai. Ya cara itu kan cara, tapi ternyata cara-cara tertentu ada keberhasilan. Yang santai bisa sukses, yang disiplin tinggi bisa sukses. Beda-beda ini alur. Dan yang ketiga lah perbedaan motif yang serupa berupa capaian tujuan. Jadi motif ya, lagi-lagi motifnya apa? Ya mau fakta, terus juga perkiraan tentang cara ya, cara seperti apa. Dan ketiga adalah motif. Nah ini motif itu bicara niat. Nah kalau niatnya sebenarnya kalau niat itu sebenarnya gini sih. Kadang kan kita punya perbedaan yang mubahnya cuma satu. Kalau niat itu jahat atau baik. Kalau benar salah nih sangat-sangat subjektif ya. Benar salah tuh punya alibi masing-masing. Tapi kalau baik buruk atau baik jahat itu kadang-kadang kita bisa rasain secara universal, bisa merasakan yang sakiti, ya karena dijahatin segala macam. Nah itu ya identifikasi. Agama manapun nggak suka yang namanya jahat. Kayak gitu tuh. Nah selanjutnya Erikson, Thunberg, dan Tendin mengemukakan adanya 4 tahap berikutnya. Mirip ya, jadi istilahnya isu dulu muncul relevan kehidupan orang banyak ya, jadi kehidupan orang banyak bukan kehidupan pribadi. Biasanya ini untuk kepentingan masyarakat umum. Yang kedua isu tadi relatif baru ya, jadi belum ada yang muncul, belum ada yang biasa. Jadi kalau isu itu kontroversi tadi ya, jadi baru dalam kata-kata memang sesuatu yang memang belum ada suatu langkah-langkah yang standar lah. Ya, jadi makanya kan ada suatu gejolak-gejolak kan karena mungkin keterbatasan pengetahuan juga di pemerintah ataupun politisi. Terus yang ketiga adanya opinion leader ya. Jadi ini penting ada tokoh-tokoh masyarakat tadi, tokoh-tokoh yang punya kepentingan, tokoh-tokoh yang didengar lah misalnya. Ya, yang mereka tertarik juga ya bisa dalam konteks politisi atau masyarakat atau akademisi. Dan keempat mendapatkan perhatian pers sehingga informasi dan reaksi tersebut diketahui oleh rakyat. Nah ini lagi-lagi nih pilar demokrasi keempat itu pers ya itu jadi penting. Ya kalau nggak ada koran, nggak ada medsos, nggak ada apa saja, ya bagaimana mau bangun ini karena informasi nggak tersebar. Gitu, ya. Dan ini pentingnya namanya pers tadi nih. Ferdinand Tonies juga mengatakan 4 ya. Tahap pertama Lufthansa position yaitu posisi seperti masih kayak angin yang semeraut ya. Kedua ada Flashsigen position yaitu pembicaraan sudah mulai terarah ya dalam bentuk pikiran jelas menyatu. Ya, terus yang ketiga Flashsigen position yaitu tahap di mana dapat menyatukan pendapat anggota kelompok dari tahap semua. Jadi sudah ada suatu diskusi ya penyatuan. Yang keempat opini publik sudah terbentuk jika pendapat yang semula dipertentangkan sudah tidak lagi dipersoalkan. Jadi memang akhirnya kalau sudah opini publik itu akhirnya dibentuk dan untuk dimunculkan, biasanya perbedaan itu sudah mulai lama-lama luntur. Ya, luntur akhirnya ada yang mulai mengalah dan seterusnya untuk demi satu tujuan tadi. Nah, dalam hal ini tidak berarti opini publik merupakan hasil kesepakatan mutlak atau suara mayoritas setuju. Karena kepada anggota orang diskusi sama sekali tidak dimintakan pernyataan setuju. Ya, jadi memang ya biasanya bisa secara natural atau bisa secara kesepakatan dan seterusnya. Opini publik juga terbentuk jika ada diskusi. Dalam diskusi tidak ada lagi pertentangan pendapat akhir. Karena sudah punya suatu kesepakatan sehingga opini publik itu bulat didukung oleh halayaknya gitu. Nah, sekarang ada jenis-jenis opini publik ya. Opini publik yang murni ya dari rakyat lahir dari reaksi terhadap isu tertentu. Nah, tapi masalahnya yang kedua nih. Ada opini publik yang murni. Pertama, ya manipulated opinion, public opinion. Yaitulah opini publik yang dimanipulasi atau dimanipulasi oleh cerdik. Yang biasanya propaganda.
ya bisa dibuat ya, ada suatu kondisi-kondisi yang diciptakan untuk menciptakan opini publik kayak kerusuhan segala macam. Terus yang kedua adalah plan open public opinion, itu opini yang direncanakan. Direncanakan berarti apa? Bagian daripada misi-misi rencana lembaga tertentu. Terus yang ketiga adalah intended public opinion, yaitu opini yang dikehendaki. Ya, yang dikehendaki berarti sesuatu yang memang sudah mempunyai kepentingan pribadinya, dikehendaki kan. Ada kepentingan tertentu yang memang sudah disusupkan terhadap opini publik tadi. Nah, yang keempat ini hampir sama ya dengan yang direncanakan. Ya, program public opinion itu opini yang diprogramkan. Ya, sesuatu yang sama yang direncanakan, tapi biasanya kalau yang diprogramkan berarti memang biasanya sudah merupakan suatu tahapan-tahapan yang lebih matang dari sebelumnya. Karena bahasanya ini program, bukan rencana, karena program itu biasa sudah jadi dan itu sudah menjadi suatu baku yang sudah pasti jalan. Tinggal misalnya kalau dalam program itu ada anggarannya, ada pelaksana yang seterusnya. Perencanaan kan bagian daripada program, tapi kalau program berarti sudah jadi dan itu sudah teragendakan istilahnya. Ya. Terus yang kelima adalah desire public opinion. Jadi sesuatu yang memang cuma diinginkan. Desire itu kan hasrat. Ya, ada suatu hasrat aja, hasrat atau hawa gitu ya, hawa nafsu gitu ya untuk opini publik ini muncul. Ya, biasa tetap lagi-lagi pasti ada kepentingan tertentu. Ya, biasa kalau desire itu berarti orang yang personal, individu biasanya. Kekuatan individu punya powerful, dia bisa melakukan desire public opinion. Nah, yang kan malah faktor-faktor mempengaruhi opini publik. Ya, faktor lingkungan, ya, faktor politik luar negeri itu juga sama bisa. Kepentingan luar negeri bisa nggak ke Indonesia? Ada. Ya, kita lihat aja lah perang Afghanistan, perang Irak, kan ujung-ujungnya kan menguasai minyak. Amerika punya itu perusahaan-perusahaan minyak berdiri di sana. Kuwait, ya pada saat keterlibatan Amerika sebagai polisi dunia ternyata mempengaruhi iklim di masyarakatnya. Termasuk pergerakan-pergerakan, contoh kayak revolusi Mesir kemarin tahun 90-an ya, penggulingan Husni Mubarak, terus juga Gaddafi, itu juga pengaruh opini publik yang faktor-faktor luar tadi. Ya, faktor-faktor yang memang mungkin atau gerak-gerak tertentu yang terbentuk ideologi-ideologi yang semakin kuat. Nah, ini saya lewatin ya, sini udah. Nah, seterusnya opini khalayak ya, dalam opini publik melalui ada satu latar belakang sejarah dulu. Ya, biasanya sejarah ini mempengaruhi sifat, ya. Terus ada faktor biologis, ya, masalah isu gender ya, terus juga menunjukkan sikap yang berbeda dan seterusnya. Terus yang faktor sosial juga sama, ya. Ini yang mempengaruhi, jadi memberikan kedudukan seseorang, misalnya status seseorang, itu juga bisa memberikan pengaruh ya terhadap sikap dan pendapat. Faktor psikologis apa lagi, ya, ini akan mempengaruhi sikap biasanya, ya. Terus isu dan situasi tadi, yang kita bahas tadi itu, ya, isu situasi politik itu biasanya kadang-kadang bukan cuma nasional tapi makro global juga bisa jadi mempengaruhi kita, ya. Bagaimana kontroversi Donald Trump gitu kan, dengan kebijakan-kebijakan ya, imigran segala macam, sehingga akhirnya ada isu situasi itu yang membentuk oleh opini publik. Terus yang aja lah sikap ya, sikap itu sudah pasti karena dia bersuara, bertindak. Buktinya sikap itu bukan cuma ngomong dong, tapi ada tindakannya. Nah, ini juga bagian daripada proses pembentukannya. Dan yang ketiga, yang terakhir ya opinion ya, atau pendapat. Ya, pendapat yang seorang biasanya berdasarkan sikapnya. Jadi sudah muncul, lahirlah suatu pendapat yang dimunculkan dari individu ke khalayak umum. Yang menjadi pendapat umum. Ya. Nah, yang kontemporer juga opini publik juga kadang-kadang diukur ya dengan sampling random sampling, yaitu dengan polling. Ya, kita kalau lihat prakteknya kayak apa? Kayak survei-survei ya, kayak kemarin tuh dulu 2014 itu kan gitu, ada survei siapa sih tokoh yang layak jadi presiden. Nah, itu di survei akhirnya keluar nama Pak Jokowi, Wiranto, seterusnya, Prabowo. Dan akhirnya lagi-lagi
kayak contoh ya, itu jadi kayak suatu memancing opini untuk hasrat desire tadi. Ya, buktinya apa? Presiden Jokowi belum selesai, baru 2 tahun tapi sudah capres. Ya, yang didukung oleh partai tertentu ya, yang berkait dengan mungkin tadi hasil polling-polling ini jadi desire, ada hasrat untuk, waduh, pasang aja lah tokoh ini karena dia di polling orang masyarakat banyak. Padahal ini bisa jadi samplingnya bisa ada errornya juga segala macam. Tapi sudah mumpuni lah istilahnya. Ya, jadi bisa mengukur ya siapa sih yang milih kan gitu, berapa persen dan seterusnya. Ya, jadi ada 7 langkah juga pembentukannya. Pertama ada kerisauan ya, di masyarakat. Ya, terus yang kedua adanya gagasan yang menyelesaikan. Gagasan tadi biasanya kelompok-kelompok masyarakat, menurut perhatian ya, public attention. Terus munculnya kelompok baru yang mengajukan pendapat bertentangan lewat lembaga formal, organisasi dan partai biasanya gitu. Sekarang contoh banyak partai baru. Ya, ada Partai Gelora yang tadinya PKS yang muncul. Jadi suatu kelompok-kelompok baru tuh mungkin pada saat kontroversi biasanya mereka ada polarisasi juga, ada pembelahan dan biasanya mereka muncullah tokoh-tokoh atau pendapat-pendapat yang baru. Yang keempat, kelompok penentang mulai menyatu untuk mencari dukungan luar. Jadi oposisi biasanya dia akan mencari teman untuk bergabung dan untuk membuat kekuatan juga. Dan yang kelima, melalui pembicaraan dan perdebatan yang kontroversial, inilah pendapat muncul. Jadi memang harus ada perdebatan, pembicaraan yang kontroversial. Ingat, kata kuncinya kontroversial. Kalau kondisinya biasa, ya kan, ordinary, ya kan, sesuatu yang rutinitas, itu nggak bakal ada muncul pendapat umum, pendapat apaan, karena nggak tahu apa yang mau dipendapatin gitu. Nah, yang keenam, efek pendapat umum adalah kelompok-kelompok yang disebut mulai melakukan himbauan ya, agar pemerintah atau lembaga berkenan lebih tegas. Ya, jadi ada efeknya juga nih, efeknya sudah pasti, ya, ada satu himbauan atau permintaan dan seterusnya ya, pada pihak berkuasa. Terus yang ketujuh, akhirnya pihak yang merasa berwenang mengambil tindakan dan membuat keputusan yang pantas. Ya, jadi biasa gitu, misalnya sama ya, misalnya kayak ada demonstrasi pemerintah atau kebijakan apa, akhirnya juga kadang-kadang ada kondisi tertentu pemerintah ngikutin, ya, atau nerimo atau mungkin berapa persennya dilaksanakan, ya, karena mungkin tetap akan melaksanakan yang prosedur yang lebih umumnya. Nah itu. Selanjutnya sampai situ aja mungkin ya pertemuan ini. Ya mungkin sebelum tutup ada yang mau nanya, ya pasti 8 menit, jam 8:05 ya. Berbagi waktu sama Pak Sofyan. Oke, kalau nggak ada yang nanya, nanti tanya aja ya di foto apa gitu ya. Nah, nanti takutnya dia kepanjangan kayak kemarin tuh jadi panjang itu, panjang lebar, jadi kelamaan. Gini aja, saya mengingetin nanti UTS jadi bahan-bahan yang ada ya. Ya open book pasti kan akan soalnya pasti soal yang sifatnya analis ya, studi kasus. Jadi memancing analisis kalian bukan hafalan ya, nggak usah hafalan kayak gini-gini mah. Nah, cuman yang saya mau ingatkan dari sekarang adalah nanti setelah UTS semua kelompok presentasi. Jadi kita udah nggak ada lagi materi. Ya, jadi nanti saya bikin jadwal. Mungkin minggu depan lah saya langsung kasih jadwal untuk jadwal presentasi per kelompok ya. Jadi per kelompok sesuai dengan jadwal kelompok ya pagi, siang, malam. Pagi dan malam ya. Nanti kelompok minggu pekan ini kelompok siapa. Ya udah ini aja diskusi. Dan setiap kelompok harus menanggapi. Makanya setiap tema nanti dimunculkan lagi, nanti saya munculkan lagi. Kalau bisa PPT aja ya nggak apa-apa sih, buatnya PPT aja. Nanti saya batasin berapa lama untuk presentasi. Dan masing-masing kelompok yang ada di jam waktunya itu harus bisa menanggapi, harus wajib menanggapi setiap presentasi dari kelompok yang maju misalnya. Oke, mungkin itu aja dulu ya sampai sini karena ini waktu malam agak mepet. Saya berbagi waktu sama Pak Sofyan ya. Cukup ya, mungkin ada pertanyaan yang singkat. Di absen jangan lupa ya, absen dibuat 2 ya, yang biasa saya sama yang prodi diisi semuanya, foto. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada saya cukupkan. Kalaupun ada yang mau maksa nanya juga di grup nggak apa-apa sih tanya.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.